Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Ristiono dari kelompok 4. Dan di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan memaparkan terkait strategi penyusunan tahapan pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Di sini ada strategi. Secara umum, strategi itu merupakan suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Di samping itu, strategi pembelajaran juga memiliki arti, yaitu suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Selanjutnya, strategi itu disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, bahwa arah dari semua keputusan dalam penyusunan strategi itu merupakan pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya itu diarahkan dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kemudian, secara prinsip, kegiatan pembelajaran itu merupakan suatu proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka, yang mana potensi tersebut diharapkan akan semakin meningkat, baik itu dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang mana potensi tersebut itu diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Kemudian, strategi pembelajaran diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang mana telah dirancang agar setiap individu itu mampu menjadi pembelajar, yaitu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Kemudian, ada kualitas lain yang dikembangkan dan harus terrealisasikan, yaitu kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa. Kemudian di sini pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013 yang mana ini menyatakan bahwa untuk mencapai kualitas yang baik, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip-prinsip berikut. Di mana di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Yang keempat, bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika. Dan yang kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam, yaitu dapat dilalui menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Selanjutnya, dalam penyusunan strategi pembelajaran, itu harus didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan didapat, yaitu sebagai kriteria utama. Kemudian, ada hal lain yang harus dipertimbangkan, yaitu pertimbangan lain, yang mana hal ini menyangkut hambatan yang mungkin akan dihadapi oleh guru. Di antaranya, seperti waktu, biaya, fasilitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis metode dan media pembelajaran sebagai kriteria lain. Hal ini dikarenakan perubahan pada metode dan media pembelajaran yang digunakan akan memungkinkan perubahan waktu yang dibutuhkan baik oleh guru ataupun oleh peserta didik. Karena itu, penyusunan metode pembelajaran harus dilakukan dengan mengintegrasikan keempat komponen yang tergabung di dalamnya, yaitu kegiatan pembelajaran, metode, media, dan waktu.
Selanjutnya, susunan langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal, yang mana ada orientasi. Berarti sebuah kegiatan yang mana memusatkan perhatian siswa terhadap materi yang akan dibelajarkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada apersepsi, yaitu memberikan persepsi awal kepada siswa tentang materi apa yang akan diajarkan. Tahap ini juga digunakan untuk mengetahui sampai mana pengetahuan prasyarat yang dimiliki oleh siswa. Untuk mengetahuinya dapat digunakan dengan pretest. Selanjutnya motivasi, yaitu guru memberikan gambaran-gambaran manfaat apa saja yang diperoleh dengan mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya, pemberian acuan, yaitu pemberian acuan ini biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Pemberian acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pelajaran secara garis besar. Selanjutnya, pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar. Hal ini disesuaikan dengan rencana pada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan sebuah proses pemberian pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Kegiatan inti ini dirinci sedemikian rupa agar siswa benar-benar memahami kompetensi dasar yang hendak dicapai. Selanjutnya, perincian kegiatan inti ini dapat dilakukan menjadi 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan penutup atau akhir. Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan akhir pembelajaran, dan kegiatan penutup tidak hanya sekadar mengakhiri pelajaran dengan salam, tetapi juga dapat berupa penekanan atau penguatan terhadap apa yang telah diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat berupa guru memberikan simpulan terhadap apa yang telah dipelajari, melakukan penilaian dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman atau simpulan, memeriksa hasil belajar siswa dengan menggunakan tes tertulis ataupun tes lisan, atau meminta siswa untuk mengulang kembali simpulan yang telah disusun atau dalam bentuk tanya jawab dengan mengambil kurang lebih 25% dari jumlah siswa sebagai sampelnya. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.